Dikawal pengacara handal. Besar kemungkinan Baradae terselamatkan. Bukan hal yang mustahil jika pada akhirnya Baradae hanya dijatuhi vonis hukuman yang paling ringan dari sekian banyak tersangka yang akan dimunculkan oleh pihak kepolisian. Beruntung sekali bahwa akhirnya Baradae ditangani oleh pengacara merah putih yang bekerja berdasarkan fakta dan keterangan dari Baradae yang sebenar-benarnya. Adalah pengacara Doli Bayumara yang tampil menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukan oleh pembawa acara Metro TV dalam tajuk acara Metro Pagi Prime Time terkait pembelaan terhadap Baradae. Jujur, selama menonton tayangan yang berdurasi 17 menit 43 detik, saya deg-degan menunggu setiap jawaban yang diberikan atas pertanyaannya. Saya tidak menghitung berapa banyak pertanyaan yang dilontarkan, tapi semua jawabannya sangat amat dan teramat sangat diplomatis. Keren banget lah pokoknya. Semua pertanyaannya kritis. Saya tulis pertanyaan dan jawabannya antara pembawa acara Metro TV dan pengacara Baradae, DY. Metro TV, apa motivasi Anda untuk membela Baradae saat kuasa hukumnya mengundurkan diri? DY, sebenarnya ini bukan masalah motivasi, tapi ini adalah penunjukan dari Barreskrim. Jadi, ada permintaan langsung dari Barreskrim kepada kami untuk mendampingi Baradae. Kami menjalankan permintaan tersebut mengingat kami adalah pengacara merah putih. Artinya, kita bekerja untuk kepentingan negara. Jadi kami pada posisi menerima permintaan untuk menjadi pengacara Baradae. Pada penjelasan selanjutnya, Doli Bayumara menjelaskan bahwa pada kasus-kasus pembunuhan, tersangka harus didampingi oleh pengacara sehingga pro justice terjadi. Artinya, penyidikan itu berjalan dan tidak mengalami cacat formil. Barreskrim sebagai wakil negara memiliki dasar hukum untuk mencarikan pengacara pada pihak tersangka. Metro TV, apakah menurut Anda Baradae ini pantas untuk menjadi justice kolaborator dalam kasus kematian Brigadir Yosua? DY menjelaskan panjang lebar tentang 8 jam pertemuannya dengan Baradae dari jam 1 siang sampai malam hari. DY memulai pertemuan dengan bicara dari hati ke hati secara informal, dan padanya Baradae menjelaskan semuanya satu persatu secara detail. Apa-apa yang dialaminya, apa-apa yang menjadi beban mental dan perasaannya atas tekanan-tekanan itu. Melihat kondisi Baradae, DY melihat bahwa ini bukan hanya masalah hukum, tapi ada yang lebih berat, yaitu masalah psikologis Baradae. Karenanya, DY memutuskan untuk menangani terlebih dahulu masalah psikologis dari Baradae sampai dia merasa tenang. Kemudian, terbukalah semuanya diceritakan pada DY apa yang terjadi. Dari cerita Baradae ini, DY dan kawan-kawan berkesimpulan bahwasanya ini bukanlah pelaku tunggal, ada pelaku yang lain. Karena dari pasalnya sendiri saja menunjukkan adanya pelaku lain. Metro TV, siapa saja Pak? Apakah sudah disebutkan dari Baradae? Di sini saya deg-degan berharap jawabannya yang diberikan tidak ambigu dan DY menjawabnya dengan cerdas. Sudah, tapi karena kepentingan justice, kami simpan untuk penyidikan tidak bisa disampaikan ke publik. Tapi kami siap untuk bahan kami. Tapi untuk penyidikan sudah kami berikan. Keren. Dengan keluarnya nama-nama pelaku lain yang disebutkan oleh Baradae pada kuasa hukum yang baru,
Ini jelas menunjukkan kalau Baradae sudah mempercayai sosok kuasa hukum yang baru ini untuk membelanya sesuai dengan fakta yang dia alami semurni-murninya di tempat kejadian. Metro TV. Apakah Baradae memang terlibat dalam kasus ini? Ataukah memang ini adalah suruhan atau bagaimana, Pak? DY. Secara prinsip dia tidak punya motif untuk membunuh. Secara kejiwaan dia tidak ada motif untuk membunuh. Makanya kita bisa menyimpulkan bahwasanya tentunya ada perintah. Metro TV. Sudah dikatakan dari mana sumber perintah itu? DY. Sudah dikatakan oleh yang bersangkutan. Hanya saja karena ini untuk kepentingan penyidikan dan pro justice sekali lagi. Jadi kita tidak akan buka. Biarkan penyidik bekerja mengembangkan semuanya sampai hasil yang maksimal. Metro TV masih ngotot mengejar kejelasan tentang keterlibatan Baradae pada peristiwa baku tembak. Apakah Baradae ikut atau terlibat dalam baku tembak pembunuhan Brigadir Yosua seperti yang berkembang dalam kronologisnya? DY berpikir sejenak. Dia terlalu sangat hati-hati menjawab pertanyaan yang cukup sensitif ini. Tampaknya setelah dia sudah menjadi tersangka, itu sudah menunjukkan keadaan seperti itu. Jadi ketika dia sudah dipersangkakan, ya sudah, itulah yang terjadi. Dia tidak berusaha mengubah situasi dan kondisi yang sudah ditetapkan oleh kepolisian atas kliennya. Dia sepenuhnya menyadari bahwa dia dan tim hukumnya baru on board pada kasus ini setelah Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Dengan semua bahan yang dia dapatkan dari Baradae, DY dan kawan-kawan sudah harus menyiapkan pembelaan yang menurut logika orang waras akan sangat mudah dilakukan. Sampai di sini, saya sudah merasa terpuaskan dengan keterangan dari pengacara Baradae. Saya pribadi menyimpulkan bahwa tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri terlihat serius ingin membongkar kasus pembunuhan Brigadir J. Namun, keseriusan ini datang setelah gencarnya serangan pengungkapan fakta-fakta yang ditembakkan pihak keluarga Brigadir J lewat kuasa hukum mereka, Kamarudin Simanjuntak. Karena sebelumnya Baradae seakan disetting sebagai the only tersangka dengan kuasa hukum yang mendukung pernyataan pihak kepolisian yang berdasarkan yang mendasarkan keterangannya pada hari otopsi yang pertama. Setelah hasil otopsi kedua keluar, ditambah campur tangan pihak Komnas HAM, setting cerita tentang Baradae si penembak tunggal tak bisa lagi dipertahankan. Walaupun si pengacara Baradae yang pertama sudah jelas-jelas mengatakan kliennya sudah mengaku semua penembak Brigadir J. Kubu Ferdi Sambo benar-benar kelimpungan. Kedekatannya dengan Kapolri tak bisa lagi menolong dia dari jeratan hukum. Terlebih Presiden Jokowi mengawasi dan mewanti-wanti Kapolri untuk mengungkap kasus ini setransparan mungkin dan disampaikan pada publik. Maka Baraskrim pun bermanuver dengan menunjuk tim kuasa hukum merah putih yang bekerja untuk kepentingan keadilan dan keselamatan Baradae. Saya tidak akan kaget jika pada pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Baradae tak sedikit pun menyentuh senjata. Sebagai ajudan dengan pangkat paling rendah, Baradae tak lebih dari menjadi tumbal. Hal itu bisa ditebak dari keterangan DY di atas yang menyatakan kondisi Baradae secara psikologis sangat tertekan tentang apa-apa yang menjadi beban mental dan perasaannya. Videonya sebenarnya masih panjang, tapi saya cukupkan segitu saja. Saya berharap kebenaran akan terungkap dan Baradae tidak menjadi korban kedua setelah Brigadir J.